Ekspor sawit RI meledak. Jadi, senjata ekonomi terkuat Asia Tenggara. Siapa sangka, si emas hijau dari Nusantara kini bikin heboh dunia. Ekspor sawit Indonesia meledak, bukan cuma bikin kaget negara barat, tapi juga mengguncang peta ekonomi global. Dari dapur-dapur rumah tangga hingga mesin-mesin industri, sawit kita kini jadi primadona yang tak tergantikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita kupas tuntas fenomena ini. Sepanjang tahun 2024, ekspor produk sawit Indonesia mencapai sekitar 29.540.000 ton dengan nilai sekitar 440 triliun rupiah. Indonesia menguasai 54% pasar ekspor kelapa sawit dunia, menjadikannya produsen dan eksportir terbesar global. Pada Maret 2025, ekspor sawit Indonesia melonjak hampir 41% menjadi sekitar 2.190 juta dolar Amerika, sekitar 34 triliun rupiah, mendorong surplus perdagangan tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Di balik gemerlapnya angka ekspor, tersimpan dinamika global yang panas. Eropa, dengan regulasi deforestasi barunya, mulai menekan impor sawit dari Indonesia, menuduhnya sebagai penyebab utama kerusakan hutan. Sementara itu, Amerika bersiap menaikkan tarif impor, membuat eksportir kita harus berpikir keras mencari pasar alternatif. Namun, Indonesia tak tinggal diam. Dengan kebijakan biodiesel B40, permintaan domestik terhadap sawit meningkat tajam, mengurangi ketergantungan pada pasar luar. Langkah ini bukan hanya strategi ekonomi, tapi juga pernyataan tegas bahwa Indonesia siap mandiri dan tak mudah ditekan. Bagi petani kecil di pelosok negeri, lonjakan ekspor ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan baru. Dengan harga sawit yang stabil dan permintaan yang tinggi, kesejahteraan mereka meningkat. Program Peremajaan Sawit Rakyat, PSR pun gencar dilakukan, memastikan keberlanjutan produksi tanpa merusak lingkungan. Lebih dari itu, sawit menjadi simbol kemandirian energi nasional. Dengan mengolahnya menjadi biodiesel, Indonesia mengurangi impor bahan bakar fosil, menghemat devisa, dan mengurangi emisi karbon. Sebuah langkah cerdas yang menggabungkan ekonomi dan ekologi. Bayangkan, dari butiran kecil buah sawit, lahir kekuatan besar yang menggoyang ekonomi dunia. Dulu diremehkan, kini dicari-cari. Dulu dituduh merusak, kini jadi solusi energi bersih. Sawit Indonesia bukan hanya komoditas, tapi juga cerita tentang perjuangan, inovasi, dan kebanggaan bangsa. Tahukah kamu? Dengan kebijakan biodiesel B40, Indonesia berencana mengurangi ekspor sawit menjadi 20 juta ton pada tahun 2030 dari 29,5 juta ton pada 2024. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mendukung program energi terbarukan. Kalau kita ngomongin ekspor sawit Indonesia yang lagi naik daun, nggak lengkap kalau nggak bahas betapa panasnya persaingan global dan betapa strategisnya manuver diplomasi yang dilakukan pemerintah. Bukan cuma jualan komoditas, tapi sekarang sawit juga jadi alat tawar dalam kerjasama antar negara. Indonesia mulai agresif menjalin kolaborasi dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Lewat ASEAN dan jalur bilateral, Indonesia ngajak Malaysia, Thailand, dan Filipina untuk kompak melawan narasi negatif tentang sawit dari negara barat. Kolaborasi ini menghasilkan deklarasi dukungan terhadap sawit berkelanjutan, bahkan mulai ada pembentukan Palm Oil Diplomatic Network antar negara produsen. Nggak cuman itu, Indonesia juga intensif menggarap pasar besar yang selama ini jarang disentuh, seperti India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan beberapa negara di Afrika Barat. Dengan pendekatan diplomatik dan potongan tarif ekspor, sawit Indonesia masuk dengan mulus ke dapur-dapur rumah tangga mereka. Pemerintah juga nggak setengah-setengah dalam ngembangin industri hilir sawit. Ada mega proyek pabrik biodiesel B40 di Kalimantan dan Sumatera yang nilai investasinya capai lebih dari 25 triliun rupiah. Proyek ini jadi bukti bahwa Indonesia nggak mau cuman ekspor bahan mentah, tapi juga produk jadi bernilai tinggi seperti oleokimia, kosmetik, hingga bahan bakar terbarukan. Lewat kerja sama dengan perusahaan energi dari Cina dan Uni Emirat Arab, pemerintah dorong pembangunan zona industri hijau berbasis sawit. Zona ini akan pakai tenaga surya dan biomasa dari limbah sawit. Gila nggak tuh? Yang dulu dianggap limbah, sekarang bisa jadi sumber listrik buat pabrik. Tapi jangan salah, di tengah sorotan dunia, persaingan bisnis sawit juga makin kejam.
Perusahaan-perusahaan besar dari Malaysia dan Amerika mulai agresif mengakuisisi lahan dan pabrik di Indonesia. Mereka sadar kalau nggak ikut main di sini, bakal ketinggalan jauh. Di sisi lain, para pemain lokal juga makin unjuk gigi. Beberapa BUMN seperti PT PN Group dan perusahaan swasta nasional udah ekspansi ke sektor hilir dengan teknologi canggih. Mereka mulai bikin produk turunan sawit kayak sabun organik, pelumas mesin, sampai bahan baku makanan yang bebas kolesterol. Pasar Eropa dan Amerika nggak bisa cuek lagi, karena kualitasnya udah bisa bersaing, bahkan kadang lebih murah dan ramah lingkungan. Salah satu konflik terbesar adalah kampanye hitam dari Eropa dan Amerika. Mereka bilang sawit merusak hutan dan habitat satwa liar. Padahal, banyak dari kampanye itu didanai industri minyak nabati pesaing seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai. Faktanya, minyak sawit punya produktivitas tertinggi dibanding semua minyak nabati di dunia. 1 hektar sawit bisa hasilin 4-5 ton minyak, jauh lebih efisien dibanding minyak kedelai yang cuma 1,5 ton. Artinya, kalau dunia mau makan dan hidup sehat dengan lahan yang minimal, ya pilihannya jelas. Sawit, pemerintah Indonesia nggak tinggal diam. Lewat perwakilan di WTO, Indonesia ajukan gugatan terhadap Uni Eropa atas diskriminasi produk sawit. Dan hasilnya, Indonesia menang dalam beberapa gugatan, bikin Eropa harus mikir 2 kali kalau mau main tarif atau bikin aturan seenaknya. Yang bikin bangga, diplomasi ini nggak cuma didukung negara, tapi juga pelaku usaha dan masyarakat internasional yang pro keberlanjutan. Ada NGO dan akademisi yang mulai angkat suara soal keunggulan sawit berkelanjutan dan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Ekspor sawit yang meledak ini berdampak langsung ke kantong petani. Pendapatan mereka naik hingga 2 kali lipat dibanding 5 tahun lalu. Desa-desa di Riau, Kalimantan, dan Sumatera sekarang punya akses ke pendidikan, jalan aspal, dan layanan kesehatan berkat dana desa yang sebagian besar datang dari kontribusi sektor sawit. Nggak sedikit pula petani muda yang dulu merantau ke kota, sekarang balik kampung karena sektor sawit makin menjanjikan. Dengan teknologi digital dan aplikasi pertanian pintar, mereka bisa pantau harga, cuaca, dan panen lewat HP. Keren banget kan? Saat dunia makin tercekik oleh krisis pangan, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik, sawit Indonesia tampil sebagai solusi. Bukan cuma komoditas ekspor, tapi juga senjata diplomatik, penyelamat devisa, pencipta lapangan kerja, dan sumber energi masa depan. Dengan semua potensi ini, jelas banget bahwa Indonesia lagi pegang kartu truf di meja permainan global. Pertanyaannya tinggal satu, mampukah kita jaga konsistensi, inovasi, dan keberlanjutan agar sawit terus jadi andalan, bukan bumerang? Langkah berani Indonesia juga terlihat dari strategi diversifikasi pasar. Nggak mau bergantung cuma pada negara-negara tradisional seperti China dan India, Indonesia mulai ekspansi ke Amerika Latin, seperti Brasil dan Meksiko. Dengan memperkuat hubungan dagang lewat skema Preferential Trade Agreement, sawit Indonesia kini mulai masuk ke pasar baru yang sebelumnya dikuasai minyak nabati lokal. Ini jadi bukti bahwa Indonesia nggak cuma ekspor, tapi juga menjajah pasar dengan cerdas dan strategis. Sementara itu, di level global, Indonesia bersama Malaysia mendirikan Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, semacam OPEC-nya sawit. Tujuannya, biar negara produsen punya kekuatan kolektif buat ngatur harga, pasokan, dan narasi global soal sawit. Bahkan, Indonesia mulai dorong agar sawit diakui sebagai komoditas strategis global dalam forum G20 dan COP Iklim Dunia. Kalau ini berhasil, sawit bakal naik kelas, sejajar dengan minyak, emas, dan gas. Satu hal yang jarang dibahas, tapi sangat penting, sawit juga berperan besar dalam ketahanan energi nasional. Dengan mandatori program biodiesel B35, sawit bantu ngurangin impor solar sampai puluhan triliun rupiah per tahun. Artinya, sawit bukan cuma bawa duit masuk dari ekspor, tapi juga jaga kantong negara tetap tebal. Bayangin kalau teknologi biodiesel terus dikembangkan, bisa jadi di masa depan, mobil listrik dan motor hibrid Indonesia semua jalan pakai energi dari kebun sawit rakyat. Sawit Indonesia telah membuktikan diri sebagai pilar ekonomi yang tangguh. Namun, tantangan ke depan tak kalah besar. Bagaimana kita menjaga keberlanjutan produksi, melindungi lingkungan, dan tetap kompetitif di pasar global? Semua bergantung pada langkah kita hari ini. Apakah kita siap menjadikan sawit sebagai simbol kejayaan yang berkelanjutan?
Kalau kamu merasa informasi ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan tinggalkan komentar di bawah. Yuk, kita diskusikan bersama masa depan sawit Indonesia.